Persebaya kalah, Persib cerah, ya. Kata itulah kita sematkan untuk kekalahan Persebaya Surabaya di kandang. Ini kekalahan yang mengejutkan, yang mana mereka kalah dari tim tamu yaitu Maluku United, tim promosi. Maluku United sebenarnya dalam tren negatif. Di dalam 2 pertandingan terakhir mereka mengalami 2 kekalahan. Sama halnya dengan Persebaya Surabaya, di dalam 2 pertandingan terakhir mereka juga mengalami kekalahan. Tetapi Persebaya Surabaya kali ini harus puas ditaklukkan oleh tim tamu dengan skor 2-0. Padahal Persebaya Surabaya mendominasi jalannya pertandingan baik itu di babak pertama maupun di babak kedua. Tetapi Dewi Fortuna masih berpihak kepada tim tamu yaitu Maluku United, yang mana secara mengesankan bisa unggul 2-0 melalui gol daripada Junior Brandao dan gol bunuh diri own goal, yang mana di situ umpan daripada Yaakob Sayuri. Nah, dengan kekalahan ini pasti membuat jalan Persebaya Surabaya untuk meraih puncak klasemen semakin berat. Padahal jika saja Persebaya Surabaya berhasil menang di pertandingan sore kali ini, maka poin mereka akan sama dengan Persib Bandung. Nah, dengan kekalahan Persebaya ini, maka semakin membuat Persib Bandung semakin di atas angin. Terlebih lagi jika mereka berhasil menang melawan Dewa United malam ini, maka Persib Bandung akan memperlebar jarak poin antara Persebaya dengan Persib, yaitu dengan 6 poin. Sekarang aja mereka masih tetap unggul 3 poin dan menyisakan 1 laga. Nah, Persebaya Surabaya juga lagi dalam ancaman, guys. Ini dalam kita bisa bilang tren buruk ya, setelah terus mengalami kemenangan ya. Satu-satunya kekalahan yang mereka alami juga ketika menghadapi Persib Bandung sebelumnya. Tapi kali ini Persebaya ya kayak rajin kali ini menderita kekalahan. Pertama kalah lawan Persib, kedua kemarin itu baru-baru aja nih lawan Bali United di kandang Bali, terus kalah lawan PSS Sleman di kandang PSS Sleman. Nah, sekarang bermain di kandang sendiri tapi mereka harus terpongkeng ya, harus mau tidak mau kehilangan 3 poin berharga, guys, dari tim promosi Maluku United. Padahal Maluku United juga dalam tren negatif. Ini sama-sama tren negatif gitu ya kan. Nah, dengan kekalahan ini Persebaya juga semakin terancam. Apabila nanti Persija Jakarta berhasil menang, maka mau tidak mau Persebaya akan turun ke peringkat ketiga, guys. Digeser sama Persija Jakarta. Nah, ini menarik. Persaingan antara Persija dengan Persib untuk meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Nah, di situ juga hadir 3 tim, Persik, Persita dan juga PSM. Ya, mereka juga menguntit peluang ya dengan poin sama yaitu 30 ya, tapi kayaknya masih jauh. Apalagi kalau misalnya Persik berhasil menang malam ini, maka torehan poinnya juga ini bisa jadi kayak Johor Darul Takzim nih kayaknya Persib ini, buat Liga Indonesia kayak Liga Petani ya. Wah, luar biasa. Nah, di sini kalau kita lihat dari komposisi pemain ya, Persebaya Surabaya tidak menurunkan kiper utama mereka yaitu Hernando Ari. Di sini diturunkan adalah Ramadhani. Kemudian di back juga ada nama Dimov ya. Biasanya kan Damjanovic ini kan duet sama Kadek, tapi di sini ada Dimov dan Kadek ditarik agak ke depan, dia jadi gelandang bertahan. Nah, di situ dia ditemani dengan Tony Firmansyah dengan juga siapa orang yang botak tuh namanya Muhammad Roshid. Nah, di sini sebenarnya Roshid bermain baik ya, tapi memang karena rapatnya pertahanan daripada Maluku United ini sulit dibongkar, guys. Terbukti Roshid kayaknya tadi tuh capek banget ya, dari tengah ke belakang, terus dari tengah lagi ke depan gitu ya kan, untuk menyuplai bola. Nah, di sini yang menjadi sorotan adalah bagaimana lini pertahanan Persebaya Surabaya ini sepertinya kurang bisa kita bilangnya kurang fokus, apalagi di 20 menit terakhir. Terbukti di gol pertama dan gol kedua itu terjadi di 20 menit terakhir, guys. Terkhususnya gol pertama. Itu kesalahan daripada back Persebaya Surabaya yang sangat ceroboh ya, dalam artian tidak mau ngepres permainan 3 pemain. Di situ gol pertama itu dikreasikan oleh 3 pemain. Yance Sayuri, baru juga di situ ada Adriano dan si Brandao. Ya kan? Nah, di sini 3 pemain ini 1-2 dari side kiri, guys. Di situ Catur, Dimov dan Janopip, Roshid ya. Di situ kayak tereksploitasi dengan gaya bermain Malut yang asli. Mesti kita akui passing Malut ini mantap banget, guys. Serius, Malut ini mainnya
akurasi passingnya itu kayaknya mungkin bisa dari 70-80 saking kerennya gitu ya. Dan terbukti di situ Adriano sebagai otaknya. Adriano ini bisa kita bilang kayak Bruno Fernandesnya MU atau Kevin De Bruyne City, atau mungkin kita bisa bilang kayak Toni Kroosnya Real Madrid ya, yang mana betul-betul sebagai seorang yang kreatif untuk membangun serangan. Dan terbukti gol daripada Brandao itu tidak lepas daripada kontribusi si Adriano yang memberikan umpan manja kepadanya. Di saat itu dia sebenarnya udah mau nge-shoot, tapi di clearance sama Dimov. Kemudian bola Dimov tadi ini itu jatuh tepat di kakinya si Ardi Drus. Nah, Ardi Drus yang maksudnya dalam artian nggak ngerespon, dalam artian dia mulai terkejut juga gitu kan. Tiba-tiba nih ada bola nyampe ke kaki dia. Terakhir nggak bisa dikontrol dengan maksimal, dan di situ Brandao langsung nge-shoot guys, dan boom 1-0. Nah, aku semula ketika udah 1-0 aku masih berharap juga ya, dan masih mikir kayaknya Persebaya bakal bisa menang ini, bisa comeback nih. Karena masih menit 73, menit 74, masih ada 15 menit lah ya kan, ditambah lagi extra time, bisalah 20 menit lagi tersisa untuk mengejar ketertinggalan dan juga membalikkan keadaan. Ternyata malah Malu United mampu menggandakan keunggulan kali ini melalui Yakob Sayuri. Ini asli, Yakob Sayuri turun ya sebagai pemain pengganti, tetapi ya kita tahu lah kalau Yakob Sayuri dia main sebagai starter aja tetap lincah dan nggak ada capeknya lah. Ini main sebagai pemain pengganti, bisa kebayang stamina yang dimiliki Yakob Sayuri, pasti makin gacor kan gitu. Dan terbukti Yakob Sayuri tah di mana-mana aja ada, serius. Yakob Yance ini memang duet maut lah di sayap kanan dan maupun di sayap kiri. Nah, dengan masuknya Yakob sebenarnya pengen ngumpan ke Brandao di situ kan, yang udah nunggu bola, tapi bolanya malah membentur daripada Ardi Idrus lagi-lagi guys. Ini 2 kali Ardi Idrus penyebab gol pertama, Ardi Idrus penyebab gol kedua, dan gol kedua juga gara-gara Yakob yang umpan terus di reflection dapat benturan daripada si Ardi Idrus yang malah bolanya itu mengarah ke dalam gawangnya sendiri. Lagi-lagi Ramadhani kebobolan 2-0 guys. Nah, di sini Persebaya juga makin ngotot untuk menyerang gitu ya kan. Tapi aku nggak tahu kenapa Persebaya tidak banyak melakukan pergantian ketika sudah kebobolan 1 hingga kebobolan 2. Tapi setelah aku lihat juga di ininya ya, di benchnya, kedalaman skuad Persebaya memang juga tidak berbanding lurus dengan starting 11-nya guys. Terbukti di bangku cadangan paling hanya menyisakan Gelson Costa yang untuk mengisi lini tengah gitu kan. Tidak ada seseorang yang bisa mengimbangi sekelas Bruno. Rivera, kita tidak lihat ada Rivera, sehingga bisa kita lihat cuma mengandalkan Rizaldi dengan Tumbas ya, dengan juga Bruno. Flavio juga main tapi di babak kedua, tetapi Flavio ditempatkan bukan di tempat favoritnya tetapi di sayap kiri. Ya, bisa kita lihat Flavio juga sering sekali melakukan tusukan-tusukan, bahkan sempat ada peluang daripada Flavio melalui sundulan tapi membentur mister gawang. Nah, ini juga aku nggak tahu gimana pola pikir pelatih daripada Persebaya Surabaya, yaitu Munster, yang menempatkan Flavio. Ya mungkin karena di situ udah ada 2 striker, yang mana Tumbas dengan Flavio, kayaknya mesti ada yang mengalah kan, satu ditempatkan striker. Di sini juga Rizaldi tadi ada peluang tapi masih bisa ditepis sama kipernya ya, Dos Santos. Memang kiper Malu juga gacor banget. Belum lagi tadi lini pertahanan yang digalang sama Wahyu Prastio dengan Meneses, itu juga sulit banget di lini pertahanan. Begitu juga dengan Lestusen, mana hati Lestusen untuk di gelandang tadi, itu juga padat. Pokoknya tadi tuh Malu itu mainnya serius ya, kayak padat banget. Ketika mereka diserang, mereka itu numpuk di lini tengah dan lini pertahanan. Jadi ketika ada serangan balik itu, ini mengingatkan kita dengan kayak timnas guys, yang mana mengandalkan serangan balik dan langsung mematikan. Dan terbukti mereka berhasil mencetak gol melalui serangan balik tersebut guys. Maka dari itu Malu United ini layak untuk menang, dan kemenangan ini sekaligus mencatatkan mereka sebagai kemenangan yang keempat di laga tandang. Ini salah satu rekor kemenangan terbaik di Liga 1 ya, untuk tim promosi yang berhasil menang sebanyak 4 kali di tandang lagi. Dan mereka kalau totalnya sudah menang 4 kali, lebih banyak mereka menang tandang daripada kandang sendiri guys. Dan mereka langsung naik ke peringkat nggak naik ya, karena memang kebetulan poin dari peringkat 13 ke 18 ini jauh dengan peringkat 12 ya, yang mana mereka semakin memperlebar jarak. Yang sebelumnya mereka poinnya 22, unggul 4 poin dari Sleman, kali ini menjauh, sehingga mereka ini
hanya terpaut 1 poin saja dengan peringkat 10 dan 11 yaitu Borneo dan PSBS Biak. Wah, ini salah satu torehan yang baik ya dari tim promosi, yang mana sebelumnya tim promosi itu ada 3. Yang pertama Malut, yang kedua ada Semen Padang ya, yang mana Malut dan Semen Padang ini juga sudah menjauh dari zona degradasi. Biak juga yang paling banyak mengemas kemenangan daripada tim-tim promosi lainnya. Nah, yang di sini ketika kekalahan Persebaya, maka Persib Bandung yang merayakan ya kan. Makin jauh juga Persib Bandung ya kan. Apalagi kalau misalnya mereka berhasil menang nanti malam lawan Dewa, udahlah selesai nih. Berat kali lah perjuangan Persebaya untuk ngejar ya kan. Tapi ingat, musim masih panjang, putaran kedua baru aja dimulai, apapun masih bisa terjadi. Dan ini juga nasihat nih untuk orang-orang Persib ya kan. Kita tahu Persib banyak sekali dicurangi sama wasit-wasit ya kan. Semoga aja Persib tidak digembosin lagi dan Persib bisa mencuri 3 poin ketika melawan Dewa United malam ini. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kekalahan menyakitkan daripada Persebaya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.